Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Yusri Kiratri Harnisa, di perkuliahan perumahan permukiman. Di minggu kali ini kita akan membahas mengenai sustainable housing. Jadi, apa sih definisi dari sustainable housing, bagaimana prinsipnya, dan bagaimana penerapannya. Nah, jadi sebelum masuk ke pembahasan sustainable housing, kita bahas dulu ya mengenai SDGs yang melatar belakangi munculnya istilah sustainable housing. Nah, SDGs ini merupakan singkatan dari Sustainable Development Goals atau bisa juga disebut sebagai pembangunan berkelanjutan ya untuk bahasa Indonesianya, yakni serangkaian 17 tujuan yang dia itu terintegrasi dan saling terkait, terutama untuk mengakhiri permasalahan kemiskinan, lalu memastikan bahwa umat manusia di dunia ini itu bisa menikmati perdamaian dan kemakmuran. Nah, SDG sendiri itu dirancang dengan melibatkan seluruh stakeholder ya, seluruh aktor pembangunan untuk saling berkolaborasi dalam mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Nah, sustainable development atau pembangunan berkelanjutan sendiri itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup orang di seluruh dunia, baik dari generasi sekarang maupun yang akan datang tanpa mengeksploitasi penggunaan sumber daya alam yang melebihi kapasitas dan daya dukung buminya. Nah, itu tadi pengertian dari eh, sustainable development ya, atau pembangunan berkelanjutan secara general. Sedangkan SDGs yang terkait dengan pembahasan kita kali ini yaitu tentang sustainable housing atau perumahan berkelanjutan, itu secara khusus dibahas dalam tujuan SDGs nomor 11, yaitu menciptakan kota yang aman dan berkelanjutan. Berarti memastikan akses pada perumahan yang aman dan terjangkau ya untuk semua kalangan, serta memperbaiki permukiman kumuh dan menjadikan kota dan permukiman itu menjadi inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan, sehingga mampu membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi semua rakyatnya. Nah, indikator terkait tujuan ke-11 ini itu berupa peningkatan persentase masyarakat ataupun rumah tangga yang memiliki akses terhadap rumah yang layak huni dan terjangkau. Nah, selain SDGs dengan tujuan nomor 11 itu tadi, permukiman atau perumahan berkelanjutan itu terkait dengan tujuan SDGs nomor 6 juga ya, yaitu terjaminnya ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua lapisan masyarakat. Jadi diharapkan masyarakat, semua lapisan masyarakat dari berbagai kalangan, entah masyarakat berpenghasilan rendah pun diharapkan mampu untuk mengakses ketersediaan air bersih dan sanitasi yang bersih gitu. Jadi untuk indikator SDGs nomor 6 ini sendiri yaitu persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air bersih dan layanan sanitasi yang layak dan berkelanjutan. Nah, bertolak dari adanya program pembangunan berkelanjutan tadi, banyak sekali sebenarnya permasalahan-permasalahan yang melatar belakanginya dan terjadi hampir di seluruh dunia, khususnya di kawasan perkotaan. Nah, masalah-masalah ini nanti yang saya jabarkan itulah yang menjadi PR bagi semua negara agar mulai menerapkan ke-17 tujuan pembangunan berkelanjutan tadi, khususnya terkait dengan kota dan permukiman. Nah, masalah yang pertama itu terkait ini ya, pertumbuhan penduduk atau meningkatnya jumlah penduduk di suatu negara, hampir di semua negara itu akan menciptakan kepadatan permukiman. Lalu juga memunculkan adanya urbanisasi ya. Jadi masyarakat yang dari desa itu berbondong-bondong ke kota untuk mencari pekerjaan yang layak. Nah, ini yang menimbulkan terjadinya kepadatan itu juga salah satu yang berkontribusi terhadap kepadatan di kota. Nah, karena adanya kepadatan di kota, lalu muncullah kesenjangan wilayah. Nah, kesenjangan wilayah ini mengakibatkan ketidakseimbangan pembangunan di perkotaan.
Jadi ada si kaya dan si miskin dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya harus dihilangkan seperti ini. Dan yang paling parah itu mengakibatkan tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di perkotaan, sehingga banyak gelandangan ya. Kalau kita lihat di perkotaan-perkotaan saat ini tuh banyak sekali gelandangan yang tidur di pinggiran toko, di pinggiran jalan, dan dia tidak bisa mengakses hunian yang layak. Sehingga mengakibatkan kualitas hidup di perkotaan itu menjadi rendah. Dan ini itu tentunya ya meningkatkan kebutuhan permukiman layak huni dan berkelanjutan bagi semua kalangan masyarakat. Nah, dari sinilah peran pemerintah itu dibutuhkan. Pemerintah itu harus berjuang keras untuk berupaya memperbaiki kondisi perkotaan dan tentunya kondisi masyarakatnya sendiri dengan menerapkan sistem perumahan yang berkelanjutan atau sustainable housing. Yang sustainable housing ini itu agar bisa diakses oleh semua kalangan masyarakat, sehingga gelandangan-gelandangan ini tidak lagi tinggal di pinggiran pertokoan, di tepi jalan, di area-area yang berbahaya, melainkan ke depannya diharapkan bisa mengakses hunian yang layak ya, layak huni. Jadi apa sih sustainable housing? Sustainable sendiri itu berarti berkelanjutan ya, atau keberlanjutan sendiri itu adalah memenuhi kebutuhan saat ini, dan dia itu tidak mengorbankan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi dalam memenuhi kebutuhan saat ini, tidak terlalu mengeksploitasi sumber daya, sehingga sumber daya tersebut masih dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Sedangkan housing-nya sendiri itu kan terkait dengan perumahan dan permukiman ya. Nah, perumahan dan permukiman itu merupakan kebutuhan dasar dari manusia. Nah, masyarakat Indonesia itu membutuhkan perumahan beserta prasarana pendukungnya, sehingga itu merupakan suatu pencerminan jati diri bagi manusia baik secara perseorangan maupun secara kesatuan dengan lingkungan di sekitarnya. Nah, permukiman sendiri itu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 yaitu merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat berkegiatan yang mendukung kehidupan dari perkehidupan dan penghidupan. Nah, ini definisi ya perumahan dan permukiman menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Sedangkan perumahan itu dia memiliki arti sendiri ya, yaitu sebagai kelompok rumah yang dia itu berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang tentunya dilengkapi oleh sarana dan prasarana lingkungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan penghuni di dalamnya. Adapun tujuan diselenggarakannya perumahan dan permukiman sendiri itu diatur dalam pasal 3 ya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Yang pertama itu memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, sehingga dalam penyelenggaraan kawasan permukiman itu ada aturan atau landasan yang membatasinya sehingga tidak terjadi eh, permasalahan-permasalahan ke depannya. Terus yang kedua itu mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, ini sesuai yang saya jelaskan tadi, jadi banyak sekali muncul-muncul ya di perkotaan itu gelandangan-gelandangan yang dia tidak bisa mengakses rumah tinggal atau hunian layak huni. Nah, ini diperlukan adanya penyelenggaraan perumahan dan permukiman. Terus yang ketiga itu meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan, baik itu di kawasan perkotaan maupun di kawasan pedesaan. Terus memberdayakan para pemangku kepentingan. Nah, jadi ini para stakeholder yang memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan perumahan permukiman ini bisa berjalan karena diselenggarakannya perumahan dan permukiman. Lalu menunjang pembangunan di bidang ekonomi sosial budaya
menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau, sehingga dia itu bisa tercipta lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, dan berkelanjutan. Nah, adapun definisi dari sustainable housing sendiri, sustainable housing sendiri itu didefinisikan dari arti pembangunan berkelanjutan itu tadi ya, yaitu memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Terus juga memastikan kualitas hidup yang lebih baik untuk semua orang, baik untuk generasi yang saat ini maupun generasi yang akan datang. Nah, pembangunan berkelanjutan di sektor permukiman itu sendiri eh, diartikan sebagai pembangunan permukiman ataupun pembangunan di dalam perkotaan secara berkelanjutan sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan kondisi lingkungan tempat hidup dan bekerja semua orang. Nah, intinya pembangunan permukiman yang berkelanjutan itu upaya untuk meningkatkan kualitas kondisi perumahan ya, sehingga diperolehlah rumah layak huni bagi masyarakat, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah itu tadi. Jadi perumahan berkelanjutan ini tentunya mempertimbangkan eh, banyak aspek ya, termasuk desainnya, lalu konstruksinya, dan pengoperasian rumahnya itu sendiri. Nah, ini ada 3 konsep perumahan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup. Yang pertama itu terkait dengan social development, yaitu eh, dia mempertimbangkan seperti faktor estetika, keselamatan, keamanan, aksesibilitas, lalu fungsionalitas, dan kelayakan hidup bagi penghuninya dan orang yang tinggal di dalamnya. Lalu yang kedua itu terkait dengan ekonomi growth, yaitu dia tentunya memiliki aset ekonomi ya untuk meningkatkan taraf hidup. Dan di dalam pembangunan perumahannya itu sendiri, pasti itu mempertimbangkan banyak hal seperti biayanya, lalu bahannya untuk konstruksi materialnya, utilitas, pemeliharaannya, dan bagaimana ketika rumah tersebut itu dijual kembali, apakah dia bisa meningkatkan nilai investasi seperti itu. Lalu yang ketiga itu terkait dengan environmental protection, yaitu rumah layak huni dalam lingkungan yang sehat ya. Nah, ini lingkungan yang sehat ini mempertimbangkan hal-hal seperti bagaimana sistem airnya, energinya, lalu pembuangan limbahnya, vegetasi, dan lain sebagainya. Lantas dari definisi dan konsep sustainable housing tadi, apa sih sebenarnya tujuan dari sustainable housing ini? Nah, tujuan dari sustainable housing ini sendiri itu ada 2. Yang pertama berbasis output, yaitu mengenai produksi rumah. Lalu yang kedua itu berbasis hasil atau outcome, yaitu akses terhadap rumah yang layak, aman, dan terjangkau. Nah, sehingga dalam hal ini tujuan dari sustainable housing sendiri itu terkait dengan persentase rumah tangga yang mampu mengakses dan tinggal ya di rumah layak berdasarkan ketahanan konstruksinya itu tadi, bagaimana dia bisa mengakses air minum, lalu bagaimana sistem sanitasi di lingkungan perumahannya, dan luas luas per kapita tempat dia tinggal. Selain itu juga terkait dengan berkurangnya permukiman kumuh, lalu meningkatnya kepemilikan rumah, lalu bagaimana sistem keterjangkauannya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, dan bagaimana keamanan dalam bermukimnya. Nah, dalam UN Habitat sendiri, yaitu Sustainable Housing for a Sustainable City, itu eh, dibahas ya mengenai indikator-indikator dari sustainable housing sendiri. Nah, yang pertama itu adalah indikator ekonomi yang meliputi ketersediaan perumahan yang cukup, lalu keseimbangan dan adanya pilihan rumah sewa bagi masyarakatnya, lalu ketersediaan kesempatan kerja bagi penghuninya ketika dia menempati hunian tersebut, apakah akses menuju lokasi kerjanya itu semakin dekat, apakah di huniannya juga memberikan peluang untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Lalu adanya usaha perumahan sebagai peningkatan nilai ekonomi bagi masyarakat yang menghuninya dan tersedianya pendanaan domestik yang cukup.
Lalu indikator sosial budayanya itu terkait dengan ketercukupan dan rasa penghargaan bagi penghuninya bahwa dia merasa sudah memiliki tempat tinggal yang layak. Lalu rasa keadilan secara sosial. Nah, ini terkait dengan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah ya untuk menjangkau semua perumahan. Jadi bisa mendapatkan perumahan karena ketersediaan perumahan itu merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk semua masyarakat, semua lapisan masyarakat itu agar bisa mengakses perumahan. Lalu pemberdayaan, partisipasi, dan keterlibatan masyarakatnya. Terus perumahan itu sebagai sesuatu strategi ya, dan dia dapat beradaptasi bagi kebutuhan masa sekarang maupun masa depan. Lalu indikator yang ketiga yaitu terkait dengan lingkungan, yaitu memikirkan keseluruhan siklus pembangunan perumahan, lalu memperhatikan bentuk kota dan kepadatan hunian, mengurangi kerusakan lingkungan dan memperbesar ruang hijau, lalu penggunaan praktek dan material yang sustainable, dan mengintegrasikan perumahan dengan infrastruktur lainnya. Kalau itu tadi indikator dari sustainable housing, nah di sini kita membahas mengenai prinsip-prinsip sustainable housing. Yang pertama itu terkait dengan kesetaraan. Jadi semua masyarakat itu mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh akses ke perumahan, untuk memperoleh hunian yang layak, lalu infrastruktur dan sumber dayanya. Lalu yang kedua itu terkait dengan keberpihakan pada penduduk miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah atau PRUPUR, yaitu sarana meningkatkan kualitas hidup bagi seluruh lapisan masyarakatnya, sehingga masyarakat miskin ini bisa menjangkau rumah tinggal. Terus yang ketiga terkait dengan berkelanjutan atau sustainable itu tadi, ini untuk mencapai tujuan sosial ekonomi yang tentunya sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan itu tadi. Terus yang terakhir adalah pendekatan pemberdayaan. Nah, ini harus melibatkan masyarakat dalam semua prosesnya ya. Jadi tidak top down, melainkan dia melibatkan masyarakat dalam proses pengadaan rumah tinggalnya. Nah, untuk mencapai pembangunan perumahan yang berkelanjutan, pemerintah itu harus memfokuskan pada yang pertama, tata guna lahan berkelanjutan. Nah, ini meliputi pemerintah itu harus memberikan sistem informasi mengenai tata ruangnya dan menciptakan regulasi terkait penggunaan tata guna lahan, sehingga dalam menggunakan lahan itu tidak semena-mena dan sesuai dengan aturan dan tentunya tidak merusak lingkungan ya. Terus yang kedua itu pembangunan sosial, itu terkait dengan pengurangan kemiskinan dan akses terhadap kesempatan ekonominya. Lalu pergerakan penduduknya ini terkait dengan urbanisasi, dan diharapkan ke depannya itu imbang antara penghuni di pedesaan dan perkotaan, sehingga tidak muncullah kepadatan di perkotaan. Lalu penciptaan lingkungan permukiman yang sehat ini terkait dengan kualitas sanitasi lingkungannya, lalu sistem drainasenya, limbah, bagaimana penyediaan air minumnya, lalu bagaimana sistem pencegahan polusi udara, dan lain sebagainya. Lalu terkait dengan penggunaan energi berkelanjutan, itu bagaimana kita bisa menerapkan peningkatan efisiensi energi, terus penggunaan energi-energi alternatif, dan memberdayakan masyarakat itu agar mulai beralih untuk menggunakan transportasi massal sehingga polusi udara di perkotaan itu menjadi berkurang. Lalu terkait dengan sistem komunikasi dan transportasi yang berkelanjutan, ini terkait dengan pengurangan penggunaan lalu lintas pribadi ya, sehingga masyarakat mulai beralih ke transportasi massal. Terus terkait dengan peningkatan ekonomi perkotaan, itu diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja dan penserasian antara sektor formal maupun sektor informalnya. Nah, ini untuk action plan-nya atau rencana aksi yang bisa dilakukan ya. Yang pertama itu adalah menggunakan kembali aset yang ada. Jadi dalam perbaikan permukiman kumuh, itu diharapkan yang pertama dilakukan itu adalah menggunakan kembali ya. Jadi tidak merelokasi, melainkan melakukan perbaikan. Sehingga dalam penanganan permukiman kumuh itu
dia tidak perlu memindahkan masyarakat berpenghasilan rendahnya, melainkan memperbaiki kualitas hidup masyarakat di lokasi yang sama. Terus yang kedua terkait dengan desain minimum waste, yaitu penggunaan limbah yang minimum ya. Itu dengan cara dia memaksimalkan penggunaan kembali dan daur ulang bahan-bahannya. Terus terkait dengan konstruksinya, konstruksi yang yang minimalis, itu perlu juga dilakukan untuk mengurangi material yang digunakan. Terus meminimalkan penggunaan energi, ini mencakup energi ya dalam pembuatan entah material konstruksinya itu tadi maupun penggunaan energi yang paling besar itu kan terkait dengan transportasi, ini harus dikurangi. Terus bagaimana energi yang digunakan itu terkait dengan bangunan sendiri. Nah, bangunan itu sebenarnya mengkonsumsi energi dalam jumlah besar ya, sehingga diperlukan adanya solusi-solusi desain dalam mengurangi konsumsi energi dalam bangunan, misalnya ya, penggunaan cahaya alami, lalu dia menggunakan energi yang terbarukan, jadi tidak mengkonsumsi energi secara berlebihan dengan cara menggunakan tenaga surya atau tenaga angin. Nah, ini banyak sekali sudahan diterapkan di berbagai bangunan. Terus terkait dengan polusi, polusi itu terdiri dari banyak hal ya, bisa dari limbah, terus emisi kendaraan, airnya, tanah, dan kita harus mulai mengurangi penggunaan alat-alat yang menyebabkan polusi. Terus terkait dengan biodiversitas atau keanekaragaman hayati, kedepannya ya dalam pembangunan perkotaan itu harus melindungi dan meningkatkan habitat alami, bukan malah mengurangi habitat alami karena adanya pembangunan secara besar-besaran. Terus terkait juga tentang penghematan sumber daya air. Nah, ini mungkin banyak sekali apabila terjadi pembangunan di perkotaan, yaitu semakin mengurangi akses terhadap air bersih. Terus yang ke-9 itu respect ya kepada orang dan lingkungan di sekitarnya. Dan yang terakhir adalah menetapkan target. Nah, ini sebagai ukuran untuk menilai keberhasilan dan ataupun kegagalan dari kriteria-kriteria itu tadi dan harus dievaluasi untuk dikembangkan di pelaksanaan selanjutnya. Terus ini masuk ke bagaimana agar rumah Anda itu berkelanjutan ya. Yang pertama adalah harus mempertimbangkan iklim. Jadi saat merencanakan rumah, yang pertama itu adalah pikirkan tentang kondisi iklim di area rumah yang akan dibangun. Apakah dia sudah bisa menyediakan vegetasi untuk mengurangi terjadinya panas di lingkungan perumahan. Apabila belum tersedia vegetasi yang cukup, sebaiknya ketika mendesain suatu rumah itu dipertimbangkan juga perletakan vegetasi-vegetasi di sekitar area rumahnya. Lalu yang kedua itu adalah memaksimalkan peluang keberlanjutan. Nah, ini bisa misalnya salah satu contohnya itu penggunaan kamar mandi dengan cara melakukan penghematan air. Ini juga penghematan air itu memberikan berbagai manfaat juga ya terkait lingkungannya. Misalnya penggunaan sedikit air itu juga menghasilkan sedikit limbah. Terus dari segi ekonominya juga mengurangi biaya dan lain-lain. Terus yang
ketiga itu desain yang tanggap terhadap iklim, misalnya meminimalkan kebutuhan penggunaan AC. Nah, itu bisa diatasi atau diupayakan dengan cara mendesain rumah dengan warna yang lebih terang sehingga tidak panas. Terus menambahkan naungan, terus membuat ventilasi di rumah dan ini perlu juga dilakukan dengan cara menambahkan isolasi atau isolator di atapnya. Jadi hawa panas itu tidak langsung masuk ke rumah. Dengan begitu kita bisa mengurangi penggunaan AC. Nah, untuk kriteria rumah layak huni sendiri itu ada 5 ya. Ini menurut SDGs. Yang pertama itu terkait dengan ketahanan bangunan. Nah, ketahanan bangunan itu bisa juga dipengaruhi oleh bahan bangunannya. Bahan bangunan atapnya itu menggunakan material apa saja, apakah dia menggunakan genteng, beton, kayu, seng, dan lain-lain. Terus juga dindingnya juga apa saja material yang digunakan. Apakah tentunya kayu dengan beton itu lebih kuat beton ya, sorry. Terus juga bahan bangunan lantainya, apakah dia menggunakan marmer, apakah dia menggunakan keramik, apakah dia menggunakan vinil, terus semen, bata, dan lain sebagainya. Terus terkait yang kedua itu kecukupan luas ya. Jadi ada aturan-aturan tertentu luas minimum yang layak dihuni. Jadi luas lantai per kapita itu kurang lebih 7,2 meter persegi. Terus akses terhadap air bersih ya, air bersih. Ini menjadi indikator juga terhadap kriteria layak huni. Terus akses terhadap sanitasi, terus bagaimana keamanan bermukimnya bagi penghuninya itu nanti, dan sebenarnya satu lagi itu terkait dengan keterjangkauan. Apakah masyarakat berpenghasilan rendah itu bisa menjangkau rumah layak huni tersebut. Nah, ini ada beberapa syarat rumah sehat. Jadi, ketentuan syarat rumah tinggal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti bahan bangunan yang digunakan, lalu bagaimana kondisi penataan ruangnya, bagaimana sistem pencahayaannya, kualitas udaranya, ventilasinya, bagaimana sistem air bersih dan sanitasinya, dan bahkan kepadatan hunian itu menjadi syarat rumah sehat. Nah, ini di tabel ini disebutkan syarat-syaratnya ya. Ini mungkin teman-teman bisa membacanya sendiri atau di screen capture atau apapun untuk dipelajari. Nah, yang terakhir ini adalah studi kasus perumahan berkelanjutan ya. Ini saya mengambil studi kasusnya di Uni Emirat Arab. Jadi di Uni Emirat Arab ini pemerintahnya itu sangat berusaha sekali untuk mengembangkan industri perumahan perkotaan ya, yang berkelanjutan, dan dia itu menerapkan teknologi tentunya. Di Uni Emirat Arab sendiri, khususnya ya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyatnya serta lembaga perumahan sosialnya itu menangani berbagai permasalahan dengan menyediakan perumahan yang layak dengan subsidi yang sangat besar untuk menjangkau semua warga negaranya dan tentunya untuk membangun lingkungan agar lebih berkelanjutan dan sesuai dengan kalau dia tuh pengennya perumahan yang ada di sana itu memiliki prinsip-prinsip model tradisional. Nah, di Abu Dhabi sendiri itu banyak sekali ya proyek-proyek perumahannya. Ada Al-Faidah, lalu ada Watani, terus apalagi ya, banyak pokoknya. Nah, untuk kompleks perumahannya sendiri itu dia terdiri dari villa maupun rumah dan juga ada bangunan administrasinya maupun bangunan komersialnya, terus ada masjid, sekolah, ada ruang terbukanya ataupun taman. Jadi di sini itu pemerintah Uni Emirat Arab itu ingin menggabungkan antara arsitektur konvensional dan teknologi sehingga tercipta perumahan yang seimbang dan optimal seperti itu. Nah, untuk di gambar ini itu merupakan
salah satu perumahan yang ada di Uni Emirat Arab ya, yaitu Al Ain Faidah. Jadi dia salah satu perumahan yang ditujukan untuk semua warga negaranya. Untuk fasilitasnya itu ada hiburannya, ada pendidikan dan budayanya, dan semua itu terintegrasi dalam satu perumahan ini. Nah, sebenarnya sama sih prinsipnya dengan yang ada di Indonesia ya. Nah, untuk fasadnya itu bisa dilihat ya teman-teman. Untuk desain arsitektur fasadnya itu dia menerapkan gaya Mediterania untuk penerapan di perumahan Al Ain Faida ini. Nah, ini untuk gambar sebelah kirinya itu master plan-nya, yang atas itu master plan, yang bawah itu realisasinya ya. Terus yang kedua itu dia juga kompleks perumahan untuk semua masyarakatnya, yaitu kompleks perumahan Al-Watani. Sebenarnya untuk segi fasilitasnya itu sama seperti Al-Faida itu tadi. Dia mencakup sekolah, lalu ada komersial atau toko-tokonya, ada ruang terbuka publiknya, dan ruang terbuka publik yang ada di tengah ini memang difungsikan untuk membangun pertemuan ya, area pertemuan dan pusat sosialisasi bagi warganya. Nah, untuk desainnya sendiri itu dia menggunakan arsitektur tradisionalnya. Nah, dalam menyediakan perumahannya, pemerintah Uni Emirat Arab itu memiliki tujuan utama untuk menjamin kemakmuran pembangunan perkotaannya dan menerapkan sistem yang keberlanjutannya. Dan pemerintah itu beranggapan bahwa dibandingkan dengan bangunan komersial, sebenarnya desain tempat tinggal itu harus sesuai dengan masalah kehidupan sehari-hari masyarakatnya, dan tentunya difungsikan untuk mengatasi permasalahan terkait dengan pengalaman dan suasana hidup yang pernah masyarakat jalani ya. Jadi untuk desainnya sendiri, pemerintah itu menyesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakatnya. Jadi pemerintah Arab ini sangat memikirkan sekali tingkat kepuasan penghuninya, baik itu dari segi arsitektur bangunannya, bagaimana interiornya, tata letak ruangannya, terus bagaimana terasnya, taman, bahkan area hijaunya itu disesuaikan dengan keinginan atau kebutuhan dari masyarakatnya. Terus juga bahkan pemerintahnya sendiri dalam mendesain perumahan-perumahan yang ada di Uni Emirat Arab itu dia mempertimbangkan juga terkait dengan bagaimana perletakan jendelanya, bagaimana pintunya, bagaimana ketebalan dindingnya. Ketebalan dindingnya terkait dengan kebisingannya, terus bagaimana sistem air, sanitasi, terus ventilasi, dan lain sebagainya. Terus selain faktor fisik tadi, pemerintah itu juga dia mempertimbangkan aspek sosial ekonominya, terus faktor aksesibilitasnya, bagaimana penghuninya itu menjangkau fasilitas-fasilitas layanan seperti sekolah, taman, klinik, toko-toko, lapangan, pusat kesehatan, terus tempat peribadatan atau masjid dan lain sebagainya itu juga menjadi salah satu faktor yang digunakan pemerintah untuk mendesain perumahan ini. Bahkan untuk ketersediaan transportasi pun juga direncanakan terlebih dahulu sebelum dibangun perumahan ini, sehingga masyarakat nanti ketika sudah meninggali tempat ini sudah merasa nyaman. Dan ketika dilakukan survei kepada penghuninya, mayoritas masyarakat yang tinggal di lokasi perumahan ini, entah itu di Al-Watani maupun di Al-Faidah, itu merasa sangat puas dan mampu memenuhi kebutuhannya, entah itu dari fisiologis, sosial, ekonomi, maupun lingkungannya. Nah, diharapkan di Indonesia sendiri juga pemerintah mulai berupaya keras ya untuk menyediakan akses bagi masyarakat-masyarakat dari semua lapisan, bahkan masyarakat berpenghasilan rendah, agar menjangkau perumahan yang
layak bagi mereka, yang nyaman untuk ditinggali bagi mereka. Nah, sekian materi pembangunan permukiman di minggu kali ini. Apabila teman-teman ada pertanyaan, mungkin bisa disampaikan melalui WhatsApp saya, maupun ketika kita ada kelas di minggu depan ya, terutama terkait dengan perumahan yang berkelanjutan ataupun sustainable housing. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.